Oke, kita lanjut ke nomor 2, di mana kita diminta untuk melanjutkan soal tadi dengan beberapa poin seperti A, B, dan C, di mana soal A kita diminta untuk menentukan koefisien transfer massa molekul uap benzen dengan tebal lapisan 0,01 cm. Oke, kemudian untuk menentukan koefisien transfer massanya, kita bisa pakai bilangan Sherwood. Tapi di sini difusivitasnya belum diketahui, sehingga kita perlu menghitung difusivitasnya terlebih dahulu. Pertama, kita menghitung sigma 1, 2. Itu adalah sigma 1 plus sigma 2 dibagi 2, di mana sigma 1, sigma 2 ini adalah sigma dari benzen dan sigma dari udara. Oke, kita hitung hasilnya ketemu 4,490 Armstrong, sekitar ini. Kemudian untuk mencari parameter omega di sini, kita perlu untuk menghitung KT per epsilon 12, di mana epsilon 12T per K itu adalah akar dari epsilon 1T per K dikali epsilon 2T per K. Nah, kita masukkan T-nya tadi adalah berapa? 30 derajat. Sehingga kalau kita masukkan itu 303 Kelvin ya. T-nya ini bisa kita keluarin. E1 E2 per K kuadrat, sehingga nggak perlu K kuadrat sih sebenarnya. E1 per K, E2 per K, 303 dikali akar 440 dikali 78,6. Nah, hasilnya itu sekitar sehingga kita peroleh hasilnya 56348. Kemudian di tabelnya kita itu butuh datanya adalah KT per epsilon. Maka kita harus mengalikannya epsilon 12T per K. Bukan seperti ini ya. Berarti kita perlu 1 per epsilon 12T per K dikalikan di sini adalah T kuadrat, sehingga 1 per 56348 dikali 303 kuadrat, ketemunya itu sekitar 1,63. Dan apabila kita cari di tabel, ketemu omeganya itu 1 min 1,1, sorry bukan minus, nggak ada minusnya, itu 1,157. Baru kita masukkan ke persamaan difusivitas DAB-nya. DAB itu 1,86 dikali 10 pangkat min 3, berarti kali T itu 330 pangkat 3 per 2 dikali 1 per BM1. BM1 nya itu 78, berarti 1 per 78 plus 1 per 29 dipangkatkan setengah dibagi P dikali sigma 12 nya adalah 4,490 kuadrat, omeganya adalah 1,157, diperoleh difusivitasnya adalah 0,091 cm persegi per detik. Kemudian untuk K-nya, berarti kalau dari ini ya, dari Sherwood itu kan K delta per D, sehingga kita peroleh K itu sama dengan
D kali Sherwood per delta. Sherwoodnya 1, berarti tinggal 0,091 cm per detik per 0,01. Sehingga kita peroleh K-nya itu, ini cm, kita peroleh K-nya itu sekitar 9,1 cm per detik ya. Oke, itu untuk yang nomor A. Oke, kita lanjut ke nomor yang B, di mana kita diminta untuk menghitung laju penguapan. Nah, a little notes untuk laju penguapan ini, kita tidak bisa menggunakan persamaan dari nomor A, di mana kita nemunya CB sama dengan AZ plus B tadi ya. Karena ini hanya berlaku di interface. Sehingga kita tidak bisa menentukan laju penguapannya. Kita nggak bisa menentukan seberapa banyak yang akan berpindah ke udara. Oleh karena itu, kita perlu meninjau penguapan benzena itu melalui transfer masanya, flux masanya. Dan oleh karena itu juga kita diberi nilai untuk perhitungan tekanan uap. Nah, kita coba lihat. Oke, alasan tambahan ya, karena dCA per dZ itu tidak konstan, sehingga berbeda-beda tiap ketinggian tebalnya. Sehingga untuk penguapan kita menggunakan tekanan uap. Nah, NB sama dengan bentuk asli hukum fix kan gini ya, NA plus NB dikali YB min D dikali DCB per DZ. Nah, kita abaikan NB-nya, kita abaikan NA-nya, sehingga kita peroleh NB sama dengan NB dikali YB min D dikali DCB per DZ. Kita peroleh lagi NB, ini pindah ke sini, kita akan peroleh NB dikali 1 min YB. Di sini adalah min D DCB per DZ. Nah, asumsikan ini itu gas ideal, sehingga C itu sama dengan P per RT. Sehingga kita peroleh NB sama dengan min D 1 min YB dikali integral dari bukan integral ya, masih turunan ya, D PB per RT, dan di sini itu per DZ. Nah, satu min YB itu kan sama dengan YB itu kan sama dengan PB per P, sehingga kita masukkan min D, R dan T-nya konstan, min D dikali RT, DZ-nya kita pindah sini, NB kali DZ. Kemudian kita bentuk sedemikian rupa DPB per 1 min PB per P. Kita ubah lagi, NB dikali DZ sama dengan min D per R kali T. Ini kita kalikan P, di sini P kita keluarin, kali DPB per P min PB. Nah, itu untuk persamaannya. Kemudian kita lanjut untuk menentukan batas integralnya. Nah, di sini kita ini 0 sampai delta, dan di sini itu dari
PAS, tekanan uapnya, sampai ke 0. Karena apa? Karena PAS-nya itu bukan PAS ya, PBS, sorry. Karena pada awalnya cairan itu punya tekanan uap kan, sebanyak PBS-nya. Ketika semua menjadi uap, berarti dia udah nggak punya tekanan uap lagi, jadinya 0. Akhirnya kita punya NB dikali delta sama dengan min D kali P per RT dikali ln kali ln berapa nih? P min 0 per P min PBS. Sehingga kita punya NB dikali delta sama dengan min D dikali P per R kali T ln P per P min PBS. Oke, PBS-nya berapa? Kita hitung dari Antoan. PBS-nya itu eksponen kan A min B per T plus C kan, berarti 15,9 min 2788,51 per 303 min 52,36. Nah ini bentuknya itu adalah mmHg. Kita butuhnya bentuk ATM, sehingga kita bagi dengan 760. Sehingga kita akan peroleh PBS-nya itu 0,156 ATM. Kemudian kita hitung NA-nya, NB itu min D P per delta kali RT ln P per P min PBS, begitu. Nah, min 0,091 cm kuadrat per detik dikali 1 ATM dibagi 0,01 cm dikali 82,05 cm kubik ATM per Kelvin dikali mol dikali 303 Kelvin ln 1 per 1 min 0,156. Kita hitung terlebih dahulu. Hasilnya adalah Oke, kita coba hitung dulu. Itu hasilnya ketemu sekitar 6,208 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 6,208 kali 10 pangkat 5
mol ya. Ini artinya ini kan dia NB-nya minus, berarti flux massanya dia berkurang. Ini minus, tapi bisa kita jadikan anggap aja 6,208 kali 10 pangkat min 5 mol. Ntar kita cek satuannya. Ini ya seperti itu. Kita punya sentimeter kuadrat detik. Kita kali luasannya ya. Luasannya itu berapa? Maka ada 0,5 meter persegi, itu sama dengan 50.000. Bentar, 0,5 meter persegi. 0,5 dikali 10 pangkat 4 ya. Itu sekitar 5.000 cm kuadrat. Kemudian kita kalikan BM-nya 79 gram per mol. Kemudian kita kalikan 60 detik per menit. Nah, kita akan peroleh NB-nya itu, laju penguapannya dikali 5.000 dikali 79 dikali 60. Ya. 1471 gram per menit. Atau kalau dalam miligram berarti 1471.000 miligram per menit. Ya, sekitaran seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya 1471,30, biar lebih akurat ya, 3009, sehingga 1471 dikali 100 ya, 30,09 miligram per menit. Oke, itu untuk nomor. Kemudian untuk nomor C, kita lihat soalnya. Susunlah neraca massa uap benzen di dalam ruangan pada kondisi steady state dan hitunglah berapa konsentrasi uap benzen dalam ruangan dalam mililiter per meter kubik atau ppm jika laju udara keluar ventilasi adalah FV sama dengan 1,5 meter kubik per sekon. Oke. Kita lanjut. Neraca massa benzen di udara. Berarti laju benzen masuk dikurangi laju benzen keluar sama dengan 0. Kita coba tinjau. Laju benzen masuk itu sama dengan laju penguapan benzennya. Ya kan? Nah, laju benzen keluar itu berarti dari ini, FV ini dia akan membawa benzen. Sehingga bisa kita tuliskan NB dikali S min FV dikali CB sama dengan 0. Karena apa? Balik lagi, steady state. Nah, NA dikali S sama dengan FV sama dengan C kali CB. Nah, NA itu K dikali CB S min CB sama kali S ya sama dengan FV dikali CB.
Nah, kita bisa tata ulang. CB-nya itu 1 plus FV per K dikali S sama dengan CBS, sorry. Nah, sehingga CB itu sama dengan CBS per 1 plus FV per K kali S. Atau kalau misal teman-teman bingung bisa pakai di sini CB0 ya, CB0 aja biar enggak bingung juga, atau enggak pakai PAS aja CBS. Pakai CBS aja. CBS di sini akan sama dengan PAS per RT ya, teman-teman. Nah, sehingga kita dapat 0,156 ATM per 82,05 dikali 303 dikalikan lagi 1 plus FV-nya itu adalah 1,5, bentar, FV-nya itu 1,5 meter kubik per detik, harus kita jadikan sentimeter kubik. 1,5 dikali 10 pangkat 6 K kali S, S-nya itu 5000 ya tadi, K-nya itu tadi adalah 9,1 dikali 5000. Nah, CB-nya itu sekitar dapatnya 1,847 dikali 10 pangkat min 7 mol per sentimeter kubik. Nah, kita kalikan dengan kita kalikan dengan 76 gram per mol. Karena ppm itu miligram per liter ya, sebenarnya 10 miligram per gram dikali 1000 cm kubik per liter. CB-nya adalah 14 ppm. Oke. Nah, penjelasannya aku tambahin ya, kenapa ini NB-nya ini nilainya minus. Sebenarnya kalau misal kita tinjau di dari lapisan filmnya, NB-nya ini kan meninggalkan. Sehingga sebenarnya ini harusnya adalah minus, juga minus, minus, minus. Dan ini minus, minus, ini minus. Sehingga ini akan saling menghilangkan, di sini menjadi plus, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai NB-nya langsung itu dari sininya. Karena kan sebenarnya sama. NB-nya kan K kali CBS min CB kan, kalau kita otak-atik lah. CB-nya kan sama dengan NB kali S per FV gitu. Apakah hasilnya sama? Kita coba ya. Jika pakai NB dari soal B. Nah, berarti CB-nya itu NB dikali S per FV. NB-nya itu 6,208 kali 10 pangkat min 5. 6,208 kali 10 pangkat min 5 dikali 5000 cm ya, itu ini itu mol per cm persegi detik. FV-nya 1,5 meter kubik per detik ya, kali 10 pangkat 6 berarti buat cm per meter kubik. Oh, ini bukan cm kubik, ini cm persegi. Sehingga kita dapatkan
kita dapatkan itu ini dikali 5.000 dibagi 1,5 pangkat 6. Hasilnya sekitar 2,0693 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pangkat min 7 mol per meter kubik. Berarti tinggal apa? Tinggal dikali BM kali 10 pangkat min 7 dikali mol per meter kubik dikali BM nya itu 79 ya tadi, gram per mol dikali 1000 miligram per gram ya, dikali 1000 cm kubik per liter. Nah, kita dapatnya berapa nih? Apakah sama? (79 dikali 1000 dikali 1000) sekitar 16,34 ppm. Nah, coba kita cek hitungan yang atas apakah emang udah bener ya. 0,156 dibagi 1 plus FV-nya 1,5 kali 10 pangkat 6 dibagi K-nya 9,1 kali 5.000. Ini masih dikali 82,05 kali 303 dikali ini. Ya slightly ada perbedaan kecil ya di sini. Cuman apakah hasilnya sama? Nah, itu mungkin aku belum bisa make sure. Cuman harusnya bisa sama. Ini harusnya NA ya. Ini NA. Ini NA. Nah, tapi mana yang benar? Kalau karena hasilnya ini beda ya. Oke, kita kembali ya. Jadi melanjutkan yang tadi setelah aku konfirmasi lagi. Kalau misal kita pakai laju penguapan, itu juga masuk akal. Selisihnya pun cukup slight. Jadi dua-duanya bisa menjadi benar. Tapi kalau teman-teman mau pilih yang pakai laju penguapan juga boleh, pakai yang transformasi juga boleh. Nah, aku coba di sini melanjutin pakai laju penguapan. Nah, di sini aku mau lanjutin pakai laju penguapan. Dengan laju penguapan yang udah kita dapat di soal yang B. Nah, yang D itu batas konsentrasinya, CB-nya itu 10 ppm. Nah, kita harus convert ke ini ya, ke berarti CB, kalau yang pakai laju penguapannya CB sama dengan NB dikali S per FV kan. Nah, yang diminta itu FV-nya. Nah, berarti NB dikali S per CB. Nah, akhirnya apa? Kita peroleh NB-nya itu kan 10 ppm ya. Ini 10 mg per liter. Kita kalikan 10 pangkat 3 cm kubik per liter dikalikan BM-nya 79 gram per mol dikali 10 pangkat min 3 gram per miligram dikalikan S-nya tadi 5000 cm persegi. Nah, dibagi, ini untuk CB-nya berarti di bawah ya. Jadi ini pembagian. Nah, NB-nya kita pakai 6,208 kali 10 pangkat min 5. Oh, jangan. Kita 6,208 kali 10 pangkat min 5 aja.
6,208 kali 10 pangkat min 5 mol per cm persegi detik. Nah, sudah kan? Ini coret. Ini liter per cm kubik ya teman-teman. Salah. Per cm kubik. Ini habis. Ini liter juga habis. Nah, kita nanti dapat satuannya itu satuannya adalah cm kubik per detik ya. Kita coba hitung FV-nya. Oh, ini bentar, ini dibagi BM ya, 1/79, ini 1 mol per gram, sehingga ini habis, dan habis. Jadi kita dapatkan ininya, untuk FV-nya sendiri, itu adalah sekitar, bentar, aku hitung dulu, dibagi 10 kali 10 pangkat 3, dikali 10 pangkat min 3, ini dibagi, berarti ini dikali 79. Apakah benar? Bentar. Oh, ini ya benar 10 pangkat 3 ya. Liter mol per cm detik. Itu hasilnya sekitar berapa nih? Bentar aku hitung lagi. Satu E3 dikali 1/79. Sekitar kalau di awal itu 1, berapa ya? 1,5 meter kubik per detik. Harusnya lajunya tuh lebih kenceng ya. Karena kalau pakai 1,5 meter per detik itu dia ini 16 ppm. Harusnya lajunya lebih kencang. Kita coba cek lagi kok hasilnya nggak bagus ini. Aku ketemunya 2,452, tapi itu cm kubik per detik. Harusnya gede nggak sih ininya? Kita cek yang ini ya, 10 mg per liter. Berarti kan satuannya harus CB-nya. CB itu awalnya mol per cm kubik. Ya ini udah benar mol per cm kubik. Berapa ya kira-kira? Coba aku hitung lagi.
Oke, sebentar. Ini kan sekali 10 pangkat 3 ya. Ini harusnya 10 pangkat min 3. Karena apa? Karena ini kan artinya ini yang di bawah, yang bawah dikali, berarti ini naik. Kesalahannya di situ, guys. Ya, sekitar 24,52,160 cm kubik per detik. Oke. Sekitar 2,452 meter kubik per detik. Ini setaran ini kalau kita pakai laju penguapan. Kalau misalnya pakai yang satunya, pakai transfer massa, sebenarnya benar juga, sama-sama benar. Slight perbedaannya cukup tipis ya. Sama-sama benar juga. Jadi ya kalau aku lebih prefer pakai laju penguapan karena lebih make sense. Karena kan yang masuk itu yang menguap. Oke. Mungkin ini untuk nomor 2. Kita lanjut ke next part.